ada hal lucu namun tragis. Seolah-olah dosa terbesar itu dan satu-satunya yang haram itu hanyalah babi. Sangat dihormati dosa ini. Saking dihormatinya, menyebut babi saja orang harus meningkat B2 dan lain sebagainya. Majelis Ulama Indonesia ketika mengeluarkan fatwa halal untuk suatu produk diminta sertifikat halal dari filter air ketika mengurus air minum dalam kemasan. Diminta sertifikat halalnya bahwa filter yang digunakan tidak mengandung babi dan lain sebagainya. Saking luar biasanya dosa ini dan dihormatinya dosa ini, sepertinya ini satu-satunya dosa yang dianggap oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia. Bukan korupsi. Mungkin korupsi bukan dosa. Bukan juga mencuri sendal di masjid. Bukan juga merokok di siang hari Ramadan. Itu tidak lagi dianggap dosa. Bukan memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Bukan menandatangani proyek fiktif bagaimana di suatu kantor para pegawainya, para karyawannya sholat berjamaah, namun selepas sholat menandatangani sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan juga membunuh anak kandung. Betapa berita kita dengar membunuh anak kandung seperti biasa saja. Namun tidak dengan babi tadi. Tidak ada satupun yang berani menyentuh babi. Bahkan kalau syarat masuk surga itu cukup dengan tidak makan babi, bisa dipastikan kita semua masuk surga. Karena dari lahir sampai kita wafat, kita tidak mau menyentuh barang itu. Namun lain hal dengan dosa-dosa yang disebutkan tadi. Muslimin dan muslimat sudah mulai tidak peduli dengan dosa-dosa tersebut. Termasuk dosa yang akan disampaikan sebagai tema tausiah malam ini. Dosa ini ketika dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah, muslim atau muslimah tersebut tidak sadar bahwa dia sedang melakukan dosa. Bahkan dengan bangganya dia ngomong, "Pak, ini karena kita teman aja ya Pak. Saya sayang sama Bapak sebagai saudara. Tadi saya ketemu sama Anu. Si Anu itu bilang kalau Bapak itu menjengkelkan orangnya. Dia nggak rela waktu itu sendalnya Bapak ambil. Dia juga nggak suka sama Bapak dan ngejek Bapak wajahnya seperti binatang." Seolah-olah yang ngomong ini adalah pahlawan persahabatan. Seolah-olah yang bicara ini adalah orang yang sayang dengan yang disampaikan tadi. Justru ketika itu disampaikan, dia tidak sadar sedang membuat kerusakan. Kerusakan yang tidak bisa dibuat oleh penyihir dalam waktu 1 bulan. Namun dosa ini dapat merusak, dan dampak kerusakan yang luar biasa hanya dalam waktu 1 jam. Seorang istri bisa cerai dari suaminya karena dosa ini. Orang tua bisa ribut dengan anak kandungnya sendiri karena dosa ini. Saudara ribut dengan saudaranya karena dosa ini. Tidak lain tidak bukan dosa tersebut adalah namimah, adu domba. Yang melakukan sering tidak sadar bahwa dia melakukan sebuah dosa besar. Ulama di Saudi Arabia sepakat innahu min kabairil ism, bahwa namimah atau sikap adu domba ini adalah termasuk dosa besar. Saking besarnya dia sangat merusak. Terjadi peperangan antar suku pun karena namimah. Bahkan di dalam bahasa Arab secara bahasa, namimah itu artinya sihir. Lebih dahsyat daripada sihir. 2 sahabat yang dekat, bersahabat puluhan tahun, bisa pecah kongsi hanya karena ada yang mengadu domba. Ada orang yang dipecat dari tempat kerjanya hanya karena namimah, adu domba yang luar biasa tadi. Secara istilah, an-namimah hiya naqlu kalamin nas ba'dihim bi ba'd liyulqiya bainahumul adawata wal baghdha.
Namimah atau adu domba dalam Islam adalah menyampaikan atau memindahkan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan memicu permusuhan. Omongannya bisa benar, tapi sudah melakukan dosa besar karena tujuannya memecah belah persaudaraan, mencerai beraikan antara satu saudara dengan saudara lainnya, membuka rahasia. Contoh, ini saya ngomong sama kamu aja ya, ini rahasia. Bapak itu sebenarnya sudah kawin lagi. Rahasia yang disimpan rapat-rapat dibuka begitu saja. Kemudian menyingkap tabir, mencari-cari kesalahan orang, menelusuri kekeliruan dan membesar-besarkan kekurangan. Banyak orang yang mati gara-gara namimah, mati dalam arti habis dia. Tidak lagi dipercaya, karirnya hancur hanya karena jahatnya adu domba. Dalam namimah ini, perkataan jujur itu haram. Namun lawan dari namimah adalah islah, memperbaiki hubungan. Itu berbohong boleh. Misal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tadi kayaknya dia ngomong sesuatu sama kamu. Tadi ngomongin apa? Nggak ada, dia ngomongin kerjaan aja. Itu bohong, tapi halal, bahkan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi beda dengan namimah. Kita tidak sadar sering menjadi korbannya. Kita sangat mendengar, khususnya kaum Hawa itu senang banget dengan cerita namimah. Maka karena dia tergolong dosa yang besar, kita harus beristighfar, memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya singkat saja, la yadkhulul jannata qattatun. Di hadis yang lain, la yadkhulul jannata nammamun. Singkat, orang yang suka adu domba tidak masuk surga. Tidak ada tawar-menawar di sini. Kita kalau masalah harta haram bisa tawar-menawar, padahal tidak bisa ditawar. Begitupun dosa-dosa besar yang lainnya. Kita masih lalai membiarkan putri kita berpacaran, padahal pacaran tadi adalah dosa yang besar. Intinya kalau nggak makan babi selamat sudah. Tidak demikian, termasuk adu domba itu. Kemudian sebagai pengingat kita semua, namimah adalah sebab kita diazab di kubur sebelum kita diazab di neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah melewati 2 buah kuburan lalu bersabda, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini benar-benar sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa dalam perkara yang besar. Salah satu dari mereka ketika masih hidup tidak menjaga diri dari air kencing, sedangkan yang lain dahulu suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita harus ingat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adu domba ini menyebabkan azab kubur yang sangat perih. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 10-13 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau patuh pada setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kesana kemari menyebar fitnah, yang menghalangi segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Allah menyuruh kita ketika bertemu dengan orang yang suka mengadu domba, kalau bahasa anak di sini cepu, pengaduan. Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti ini? Sikap kita cukup satu: tidak percaya, tidak taat, dan tidak berburuk sangka dengan siapapun yang dibicarakannya atau dilaporkannya. Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kita wajib membenci orang ini karena Allah benci dengan orang seperti ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun ketika bertemu dengan orang ini tidak mau mendengarkan dan menyuruh orang ini pergi dan jangan pernah kembali lagi.
yang salah dari Al-Fakir pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.